Bagaimana ini mungkin? Wu Zian, Gu Xingkong, dan yang lainnya memandangi dua gadis kecil yang berdiri di depan mereka. Mereka mengenakan pakaian loli biasa dan memiliki sehelai rumput mencuat dari kepala mereka. Mereka terlihat sangat imut. Mulut mereka menggembung dan wajah mereka sedikit merah. Nenek galak. Kedua gadis kecil itu tampak seperti berusia paling banyak 7 atau 8 tahun. Tapi merekalah yang melepaskan serangan yang melilit mereka. Bagaimana ini mungkin? Mereka adalah elit istana berharga Ling Qiao. Di depan jutaan murid, mereka juga bisa menduduki peringkat pertama. Tapi sekarang, mereka benar-benar dihadang oleh dua gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun. Bagaimana mereka bisa percaya ini? Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin kedua gadis kecil ini? King, yang berdiri di samping, melihat Hua Er dan Chai'er. Matanya melebar saat dia menatap mereka dengan tak percaya. Apakah mereka? Jiling Fei, yang berdiri di samping King, memiliki ekspresi kaget di matanya. Merasakan energi di tubuh mereka, hati Jiling Fei kacau balau. Mereka juga jatuh. Jiling Fei sekarang yakin di dalam hatinya. Dia menelan ludah karena terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Apa yang dia temui hari ini terlalu mengejutkan. Kakak, masih ada satu pria yang belum kamu tangkap. Pada saat ini, Hua Er menatap Gu Xingkong yang terkejut melayang di langit dan memiringkan kepalanya saat dia berbicara dengan Chai'er. Aku akan menangkapnya lagi. Chai'er menatap Gu Xingkong, mengedipkan matanya, dan melambaikan tangannya. Cabang-cabang di sekelilingnya mulai berputar, dan seperti ular berbisa, mereka langsung menyerang Gu Xingkong. Saat serangan Chai'er datang padanya lagi, wajah kaget Gu Xingkong melebar lagi. Mengaum, bagaimana bisa seorang gadis kecil? Dia menggeram dan melihat cabang-cabang yang menyerangnya, matanya penuh ketidakpercayaan. Dengan lambaian tangannya, aliran api membakar ke arah dahan. Cabang kecil, tangkap dia. Chai'er melihat cabangnya telah terbakar. Dia cemberut sedikit dan melambaikan tangannya. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Saat berikutnya, sebuah adegan yang menyebabkan Gu Xingkong merasa takut muncul. Di tanah, cabang-cabang padat yang tak terhitung jumlahnya langsung dibor. Bahkan di belakangnya, ada cabang yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah langit. Setiap cabang seperti ular berbisa. Boom, boom. Tanah di depan villa mulai bergetar, dan kepala iblis pohon yang sangat ganas keluar dari tanah. Cabang yang tak terhitung jumlahnya itu adalah tubuhnya. Benda apa ini? Gu Xingkong melihat monster yang keluar dari tanah, dan matanya membelalak, penuh dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin gadis kecil ini begitu kuat? Ini adalah serangan tingkat setengah dewa yang terkutuk. Menghancurkan. Tubuhnya melayang di langit. Dengan lambaian tangannya, api yang mengerikan turun. Hus, hus, hus. Namun, cabang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Api hanya menghancurkan sepertiga cabang. Oh tidak, ekspresi Gu Xingkong berubah drastis. Hatinya tenggelam ketika dia melihat cabang-cabang muncul di belakangnya satu demi satu. Hehehe, Kak, lihat, bukankah aku menangkapnya? Pada saat ini, suara yang jernih dan merdu datang dari bawah. Bukankah aku menangkapnya? Apakah Anda tidak menangkap saya? Mendengar ini, tubuh Gu Xingkong bergetar hebat. Dia benar-benar kalah dari seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun. Dia adalah putra dewa dari istana berharga Ling Qiao dan putra dewa ketiga. HMPH, kelompok orang jahat ini benar-benar menyerang saudari Yao. Kakak, gantung mereka. Hua Er melihat keempat orang yang diikat di dahan dan berkata pada Chai'er. Gantung mereka, haruskah kita menghajar mereka? Chai'er tampak bingung dan melambaikan tangannya. Setan pohon melilit tubuh mereka dan jatuh ke udara. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kami adalah murid dari istana berharga Ling Qiao. Jika kamu menyakiti kami, istana berharga Ling Qiao kami tidak akan melepaskanmu. Seorang wanita berteriak pada Hua Er Chai'er dengan ekspresi panik. Orang jahat akan dipukuli. Jika kamu tidak mendengarkan, kamu akan dipukuli. Hua Er merentangkan lengannya dan sebuah cambuk panjang muncul di tangannya. Dia mengayunkannya pada wanita itu. Cambuk itu mendarat dengan akurat di paha wanita itu, dan dalam sekejap pakaian wanita itu terkoyak. Pada saat ini, wanita itu tercengang, dan dia tidak bisa menahan jeritan yang mengental darah. HMPH, ayo berteriak. Semakin banyak kamu berteriak, aku akan semakin bahagia. Hua Er mendengar teriakan wanita itu, dan bibirnya terbuka, memperlihatkan lesung pipitnya. Matanya seperti bulan sabit. Namun, pada saat ini, Hua Er seperti iblis di mata orang lain. Kalahkan orang jahat, kalahkan orang jahat. Dia mulai bergumam saat dahan di tangannya mulai berayun.
Segera setelah itu, suara cambuk yang mengenai daging terdengar terus-menerus. Pada saat ini, keempat pria dan wanita muda dari istana berharga Ling Qiao benar-benar tercengang. Berhenti, berhenti. Aku putra dewa dari istana berharga Ling Qiao. Murid Gu Xingkong sedikit mengerut ketika dia melihat keadaan menyedihkan teman-temannya. Dia berteriak keras ketika dia melihat cambuk berayun ke arahnya. Namun, suara jernih terdengar. Setelah itu, bunga-bunga itu sepertinya menemukan suara yang menarik saat mereka mencambuk dengan cepat dan lambat. Gadis kecil ini seperti setan. Dia tidak memukulnya dengan ringan sama sekali. Setelah 2 atau 3 pukulan, kulitnya sobek dan dagingnya sobek. Pakaian keempat murid dari istana berharga Ling Qiao robek dengan sangat cepat. Mereka tidak bisa menutupi tubuh mereka sama sekali. Sial, 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 sial. Aku akan membunuhmu. Bagaimana mungkin keempat murid istana berharga Ling Qiao dipermalukan seperti ini, terutama Gu Xingkong. Sebagai putra dewa, dia sangat kuat di istana berharga Ling Qiao. Semua orang menghormatinya, tapi sekarang, dia benar-benar dipukul oleh seseorang. Apalagi bajunya langsung rusak. Ini hanyalah penghinaan baginya. Yang terpenting, yang menyerang adalah 2 gadis kecil. Mereka tampak baru berusia 7 atau 8 tahun. Mulut orang menyebalkan tidak bersih. Kakak, gunakan lebih banyak kekuatan. Cair mendengar kata-kata mereka dan berkata pada Hua Er. Cekikikan, oke. Saat kekuatan kedua gadis itu meningkat, itu bukan lagi masalah daging yang tercabik-cabik. Ini adalah cedera serius. Hua Er sama sekali tidak tahu seberapa parah cederanya. Setelah lebih dari 10 serangan berturut-turut, mereka mengeluarkan banyak darah. Wang Xian berdiri di samping dan benar-benar terpana saat melihat kedua gadis kecil itu. Dia ingin melihat kekuatan kedua gadis kecil itu, tetapi dia tidak menyangka mereka begitu brutal. Deraan hobi macam apa ini? Guru, biarkan kedua putrimu menjadi lebih lembut. Jika sesuatu terjadi pada mereka, istana berharga Ling Qiao mungkin akan. Ji Lingfei menatap putra ilahi dan murid elit dari istana berharga Ling Qiao, yang berteriak tanpa henti. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Wang Xian dan berbisik. Dia memandangi kedua gadis kecil itu dan sudut mulutnya berkedut. Mereka hanyalah 2 iblis kecil. Selain itu, mereka adalah setan kecil yang sangat jahat. Tepuk, 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 tepuk. Suara cambuk terdengar terus-menerus, disertai dengan geraman menyakitkan dari para murid istana berharga Ling Qiao. Mereka digantung terbalik di langit, dan cambuk akan mendarat di atasnya dari waktu ke waktu. Mereka berempat tampak sangat menyedihkan. Mereka tidak lagi terlihat seperti murid elit dan putra dewa dari istana berharga Ling Qiao. Ji Lingfei melihat keadaan mereka yang menyedihkan dan hanya bisa berjalan tanpa daya ke Wang Xian untuk memohon atas nama mereka. Baiklah, kalian berdua gadis kecil. Beberapa orang ini telah mengikuti Xiao berlari. Mustahil bagi Wang Xian untuk membunuh mereka secara langsung. Jika Hua Er, iblis kecil itu, terus melawan mereka, bahkan jika mereka tidak mati, mereka mungkin akan segera mati. Wang Xian berteriak pada Hua Er tanpa berkata-kata. Apakah gadis kecil ini memiliki hobi khusus? Hehe, Dadi, mari kita lihat apakah aku baik-baik saja. Orang-orang jahat ini bukan tandinganku. Hua Er dan Cair menghentikan apa yang mereka lakukan saat mendengar kata-kata Wang Xian. Mereka berbalik dan menatap Wang Xian dengan ekspresi puas di wajah mereka. Seolah-olah mereka ingin Wang Xian memuji mereka. Keren-keren. Wang Xian menganggukkan kepalanya tanpa berkata-kata. Meskipun kedua gadis kecil itu luar biasa, mereka memiliki potensi setan kecil, terutama hobi khusus bunga. Ini membuat Wang Xian sangat tidak berdaya. Hehehe. Kedua gadis kecil itu sangat senang saat mendengar pujian Wang Xian. Mereka membuka lengan mereka dengan penuh semangat dan berlari ke arahnya, ingin memeluknya. Kalian 2 gadis kecil semakin besar dan lebih berat. Wang Xian mengangkatnya dan menyentuhnya dengan kepalanya. Kami tidak berat sama sekali. Kami sangat imut dan cantik. Hua Er berkata dengan sedih. Bang, 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 bang. Pada saat ini, Gu Xingkong dan yang lainnya, yang terjerat oleh iblis pohon, jatuh ke tanah. Mendesis. Rangan kesakitan yang rendah bisa terdengar. Mereka berempat mendarat di tanah dalam keadaan menyesal. Mereka bahkan tidak berdiri. Mereka menopang tubuh mereka dan berdiri perlahan dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dadi, haruskah kita mengunci mereka dan memukuli mereka setiap hari? Pada saat ini, Flower, yang dipegang oleh Wang Xian, melihat mereka perlahan berdiri dan menatapnya. Suara manisnya terdengar dan masuk ke telinga mereka. Ini menyebabkan Gu Xingkong dan 3 lainnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh.
Sedikit kepanikan muncul di mata mereka. Mereka memandang selir Jiling Fei yang berdiri di samping seolah-olah dia memohon belas kasihan. Hua Er, kamu tidak perlu mengunci mereka. Hajar saja mereka jika kamu bertemu orang jahat di masa depan. Sudut mulut Wang Xian berkedut saat mendengar kata-kata Hua Er. Baiklah kalau begitu. Kalahkan mereka setiap kali kamu melihat orang jahat di masa depan. Hua Er berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Ini setan. Sebuah kata muncul di benak Gu Xingkong dan tiga lainnya. Mata mereka sedikit linglung. Ayo pergi dan bermain di kamar. Wang Xian melirik Gu Xingkong dan yang lainnya. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia membawa mereka dan kembali ke villa. Bagaimana ini mungkin bagaimana bisa kedua anak kecil itu begitu kuat. Tingkat demigod. Kedua anak kecil itu sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu mengerikan di dunia ini bahkan favorit surga tanpa tanding dari galaksi kita yang tak terbatas tidak semenakutkan ini. Melihat dua setan kecil dibawa pergi, Gu Xingkong dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka saling memandang dan buru-buru menggunakan atribut mereka untuk menutupi tubuh mereka. Kedua im itu terlalu menakutkan. Jika mereka langsung dicambuk, siapa yang bisa mengambilnya? Kedua im itu tampaknya adalah putri Tuan Xiaoran. Tiba-tiba, Wu Zian memikirkan bagaimana kedua im berbicara dengan Tuan Xiao berlari, dan tubuhnya gemetar. Putri Tuan Xiaoran sudah sangat kuat, lalu. Pada saat ini, tubuh Gu Xingkong dan yang lainnya bergetar sekali lagi. Beberapa saat yang lalu, Gu Xingkong dan yang lainnya masih ingin menantang Tuan Xiaoran dan mempermalukannya. Sekarang, hanya dua putri iblis kecilnya yang sudah sangat menakutkan, dan mereka hampir membunuh mereka. Seberapa kuat Tuan Xiaoran? Yang terpenting, ranah apa yang akan dia capai jika dia bisa mengasuh dua anak perempuan yang berusia 7 atau 8 tahun dan berada di level setengah dewa. Meneguk. Mereka berempat menelan ludah. Ini mereka tidak bisa membayangkannya, dan mereka juga tidak berani membayangkannya. Tuan Xiaoran bukanlah seseorang yang bisa kamu provokasi. Jangan berpikir tentang balas dendam. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa meninggalkan tempat ini. Jiling Fei menatap mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Menghadapi Tuan Xiao yang sangat misterius dan kuat, bahkan dia mulai merasa takut dan takut. Jika mereka benar-benar membuat marah Tuan Xiao lari, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Sister Jiling Fei, Tuan Xiaoran, bagaimana dia bisa memiliki putri yang begitu menakutkan lalu kekuatannya, bukankah itu? King, yang berada di samping, menatap Jiling Fei dengan mata terbuka lebar. Dia menelan ludah dan berkata, bukan seseorang yang bisa kamu provokasi. Jiling Fei tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan berjalan ke villa. Hei, Sister Jiling Fei, apa yang harus saya lakukan? King melihatnya masuk lagi dan buru-buru memanggil. King, jika kamu ingin ikut denganku, tunggu di luar. Jika tidak, pergilah bersama mereka. Jiling Fei berkata langsung, kalau begitu aku akan menunggumu di luar. Wajah King jatuh saat dia berdiri di luar dan menatap Gu Xingkong dan yang lainnya. Ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Kali ini, mereka bertemu dengan kacang yang sulit dipecahkan. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa ada keberadaan yang begitu menakutkan di bumi. Tidak, itu adalah sepasang im yang menakutkan. Adapun kekuatan Tuan Xiaoran, apakah mudah baginya untuk menjadi ayah dari seorang im? Ayo pergi. Ekspresi Gu Xingkong berubah saat dia melihat ke dalam villa. Dia menggigil dan berkata kepada orang lain dengan ekspresi gelap. Orang lain memiliki ekspresi muram saat mereka mengikuti di belakang putra dewa dan terbang ke arah barat. Kakak Xingkong, jangan bilang kita akan melepaskan ini begitu saja. Wanita yang lengannya dipatahkan oleh Yao Nu tiba-tiba meraung dengan suara rendah setelah terbang beberapa ribu meter. Wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Jiling Fei ada di sana. Apalagi yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus memberitahu semua orang? Wajah Gu Xingkong berubah. Dia mengepalkan tinjunya dan meraung dengan suara rendah. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi semua orang tahu apa yang dia maksud. Apakah kami harus memberitahu semua orang bahwa mereka digantung dan dipukuli oleh dua gadis berusia 7 atau 8 tahun, dan bahkan pakaian mereka dihancurkan? Apakah mereka masih menginginkan martabat putra dewa dan martabat mereka? Kecuali mereka bisa membalas dendam, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menelannya. Cek. Sungguh memalukan. Wajah semua orang menjadi gelap saat mereka pergi. Raja Naga, Xiao lari dan saudara perempuannya bangun setelah memakan buah itu. Qitian membimbing mereka. Saat ini, Ao Jian berjalan dari halaman villa dan berkata padanya. Oh begitu cepat aku akan pergi dan melihatnya.
Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menatap Jiling Fei. Ayo pergi bersama. Ya guru. Jiling Fei segera menganggukkan kepalanya dengan hormat dan mengikuti di belakangnya. Jika orang-orang dari Istana Surga yang menjulang melihatnya dengan sikap hormat, mereka pasti akan terkejut. Jiling Fei mengikuti Wang Xian ke dasar villa. Dia melihat pria parubaya yang mengikuti di sampingnya. Bagaimanapun, dia pernah berkultivasi ke alam api ilahi. Saat dia melihat pria parubaya itu, dia merasa pria parubaya ini agak aneh. Dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan dari tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa merasakan detak jantung sedikit pun. Di bawah persepsi spiritualnya, pria parubaya itu seperti pedang, senjata manusia. Ini menyebabkan dia sangat terkejut. Sejak dia memasuki villa ini, hampir setiap barang membuatnya sangat terkejut. Menghadapi Tuan Xiaoran, dia menjadi lebih hormat. Kedua putri pihak lain telah dibangkitkan oleh dewa yang jatuh. Di depan mereka, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menjadi superior. Memasuki lantai atas villa, dia langsung merasa bahwa tempat ini seperti tungku panas yang tiada taraf. Seolah-olah ada matahari di lantai atas villa. Di bagian atas villa, Xiao berlari dan saudara perempuannya berdiri di sana. Di depan mereka, binatang iblis yang tampak seperti kera berdiri di depan mereka. Di samping mereka, ada makhluk yang sangat istimewa. Itu adalah manusia pohon setinggi 1,5 meter dengan hanya setengah bagian atas tubuhnya. Cabang-cabangnya tersebar di semua tempat. Saat dia melihat manusia pohon itu, hatinya sedikit bergetar. Ini adalah cabang yang menutupi seluruh villa. Ini adalah binatang iblis tipe tumbuhan, binatang iblis yang sangat kuat. Bagaimana itu? Wang Xian, yang datang ke lantai atas villa, memandangi Xiaoran. Tatapannya menyapu tubuh Xiaoran. Tuan, saya dengan bantuan pemimpin AO barusan, saya telah naik ke tingkat pertama dari tingkat setengah dewa. Saya langsung mencapai tingkat pertama dari tingkat setengah dewa. Selain itu, saya memiliki perasaan bahwa saya akan dapat segera mencapai terobosan. Melihat Wang Xian berjalan mendekat, Xiao berlari mendekat dengan wajah penuh semangat dan berkata dengan lantang. Hal utama yang buahnya telah berubah adalah fisikmu. Akan sangat mudah bagimu untuk mengolah atribut api di masa depan. Wang Xian memandangi tubuh Xiaoran dan berkata dengan lemah. Terima kasih, Tuan, atas kebaikanmu dalam membuat kembali buah itu. Xiao berlari berlutut di tanah dengan wajah penuh kegembiraan. Bangun, Wang Xian duduk di sofa di samping dan bertanya, Istana Ling Xiao memintamu untuk turun. Apa rencanamu untuk masa depan? Tuan, saya awalnya berencana pergi ke beberapa tanah kuno untuk mencari peluang. Saya tidak berharap Anda kembali. Selanjutnya, saya berencana untuk berkultivasi di kota Jiang untuk jangka waktu tertentu dan menemani Anda, Tuan. Xiao berlari ragu sejenak dan berkata langsung. Ya, tidak apa-apa juga. Apakah ada setan dan monster yang memasuki kota untuk menyerang manusia baru-baru ini? Kamu bisa menggunakannya untuk melatih dirimu sendiri. Tim terkuat di kota Jiang selama beberapa waktu. Biarkan Qitian mengajarimu juga. Wang Xian berpikir sejenak dan mengangguk. Ya Tuan. Xiaoran menjawab dengan gembira. Oh ya? Di mana pemimpin Sekte Ling dan ayah ibu tuanmu, Tang Jiuchao, bisakah kamu menghubungi mereka? Wang Xian meminta Xiao berlari. Tuan, kami baru saja berpisah dari pemimpin Sekte Ling dan yang lainnya. Mereka menuju ke pegunungan Daxing untuk membangun kembali Sekte Abadi Langit Kuning. Paman Tang Jiuchao berada di istana berharga Ling Qiao. Xiaoran segera berkata, aku akan segera menghubungi mereka. Pemimpin Sekte Ling dan yang lainnya akan sangat senang jika mereka tahu bahwa kamu masih hidup. Ayo hubungi mereka. Wang Xian mengangguk. Keluarga Guan dan keluarga Lan telah dikirim ke benua transendensi. Ada juga ayah Ying Xuan dan ayah Feng Lingtian. Setelah menetap, sekelompok gadis menjadi tenang. Ya Tuan. Xiao berlari menjawab. Ayah, kami lapar. Dalam waktu kurang dari 10 menit, suara kedua gadis kecil itu terdengar. Mereka di sini, mereka di sini. Wang Xian berjalan tanpa daya dengan senyum di wajahnya. Kalian bisa tinggal di sini dan bermain. Dia berkata pada Xiao Lari dan yang lainnya dan berjalan ke bawah. Xiao Lari, selamat. Jiling Fei melihat Wang Xian pergi dan segera berjalan ke sisi Xiaoran. Dia merasakan kekuatannya dan matanya berbinar. Dengan kekuatanmu, kamu tidak lebih lemah dari putra dewa lainnya. Terlebih lagi, kamu tampaknya memiliki fisik yang kuat. Dia menilai Xiao berlari dan merasakan energi atribut api yang sangat besar di tubuhnya. Dia bahagia untuknya di dalam hatinya. Ya, saya merasa energi atribut api saya telah meningkat puluhan kali lipat. Selain itu, selama saya memiliki energi yang cukup, kekuatan saya dapat dinaikkan ke tingkat yang menakutkan. Kata Xiaoran dengan tatapan berapi-api.
Saudaraku, sekarang tuan itu ada di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang menjadi layak untuk saudari Jiling Fei, kan? Pada saat ini, Liu Mengxin tiba-tiba berkata, Mengxin, jangan bicara omong kosong. Wajah Xiaoran langsung memerah. Dia memelototi saudara perempuannya dan berpura-pura galak. Tuan Xiaoran sangat kuat. Memiliki tuan seperti itu memang keberuntunganmu, Xiao lari. Mata Jiling Fei berbinar. Sangat menarik melihat Xiao yang pemalu berlari, jadi dia berkata sambil tersenyum. Ya, itu semua karena master aku bisa mencapai tahap ini. Di masa depan, aku tidak boleh kehilangan muka untuk master. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan berkata dengan tatapan tegas. Di wilayah Sekte Surga Palem kita, tidak ada keluarga bangsawan dan bangsawan. Semua makhluk hidup setara. Mereka yang memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk bergabung dengan Sekte Surga Palem kita adalah keluarga bangsawan dan bangsawan. Yang lainnya hanya remeh. Hari ini, Sekte Telapak Langit kita telah mendirikan Akademi Telapak Langit di kota Jiang. Mereka yang lulus ujian dapat memasuki Akademi Telapak Langit kita. Elit Akademi Telapak Langit dapat bergabung dengan Sekte Telapak Langit kita. Akademi Telapak Langit kita telah masuk dan menjaga keamanan kota Jiang. Setiap orang di kota Jiang harus mendengarkan perintah kita. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di seluruh kota Jiang. Jutaan orang di River City mendengarnya dengan jelas. Di puncak villa, Xiao berlari, Jiling Fei, dan yang lainnya sedikit terpana. Mereka melihat ke arah pusat River City. Tampaknya beberapa murid dari istana berharga Ling Qiao telah mulai membangun pasukan mereka sendiri. Xiao berlari menoleh, dan wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Sekte Heaven Palem tampaknya telah didirikan oleh putra keempat Tuhan, Zhou Tian, dan dua ahli dalam daftar kenaikan dewa. Sekarang, membangun kekuatan di bumi adalah pilihan yang sangat bagus. Mungkin, dengan kesempatan besar, kamu akan bisa mendapatkan harta karun tertinggi dan menjadi dewa. Jiling Fei berkata sedikit dari samping. Liu Mengxin mengangguk setuju. Namun, Xiao lari, kamu tidak perlu. Dengan adanya tuanmu, masa depanmu tidak akan lebih buruk dariku. Jiling Fei menatap Xiao berlari dengan wajah penuh senyum dan berkata. Dia juga merasakan peningkatan kekuatan Xiaoran dan perubahan pada tubuhnya. Meskipun dia tidak mengetahui detail perubahan fisik Xiaoran, dia masih bisa merasakan kekuatan fisiknya. Hal-hal seperti fisik juga sangat langka bagi para ahli negara yang saleh. Xiaoran saat ini juga layak untuknya di masa depan. Aku tidak bisa mengandalkan tuanku untuk semuanya. Mata Xiaoran berkedip dengan kilau, dan jejak ambisi perlahan tumbuh. Di masa lalu, dia mengandalkan tuannya untuk menjadi ahli nomor satu di bawah Istana Naga di bumi. Setelah tuannya pergi, dia hanya seorang murid biasa di Istana berharga Ling Qiao. Sekarang tuannya telah kembali, itu memberinya kesempatan besar dan membuatnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan putra dewa. Namun, dia tidak bisa sepenuhnya mengandalkan tuannya. Dia harus membuktikan dirinya. Kakak, apa yang ingin kamu lakukan? Di atap villa, Liu Mengxin melihat ekspresi aneh kakaknya. Sebagai adik perempuannya yang telah hidup bersama selama lebih dari 20 tahun, dia secara alami mengenal kakaknya dengan sangat baik. Saya ingin membuat perbedaan. Bahkan jika saya tidak bisa seperti tuan, saya ingin bersinar di planet ini. Mata Xiaoran mengungkapkan ekspresi tegas. Dia memiliki kekayaan yang tidak dimiliki orang lain, dan dia memiliki tuan yang kuat dan tak terkalahkan. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa lagi membuat prestasi. Dia, Xiao lari, terlalu tidak kompeten. Aku mendukung Xiao berlari dalam membangun faksi sendiri. Terlebih lagi, dengan kekuatanmu, kamu dapat bersaing dengan sekelompok putra dewa dan favorit surga. Mata Jiling Fei berbinar saat dia berbicara setuju dengan Xiao berlari. Xiaoran sedikit diam, dan hatinya juga sedikit bersemangat. Ini adalah era yang cerah. Favorit putra ilahi dan surga bersaing untuk kemuliaan. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi dewa dan menjadi leluhur, berdiri di puncak era ini. Dia, Xiao lari, tidak lebih lemah dari yang lain. Jika kamu ingin mendirikan faksi, kamu harus memiliki orang-orangmu sendiri sekarang. Ini mungkin mengharuskanmu untuk menunjukkan sebagian dari kekuatanmu dan membuat orang datang untuk bergabung denganmu. Kamu juga bisa merekrut beberapa ahli elit di bumi. Banyak ahli elit di bumi tidak lebih lemah dari para murid istana berharga Ling Qiao, terutama favorit surga itu. Selain itu, ketika saatnya tiba, aku juga akan bergabung dengan faksimu. Aku akan membantumu. Jiling Fei berdiri di sana dan berkata kepadanya dengan senyum di wajahnya. Ini hanya ideku. Aku masih harus mempertimbangkan secara spesifik. Xiao berlari menatap Jiling Fei dan tersenyum padanya. Hehe,
Kita bertiga sebagai satu keluarga bisa melakukan apa saja dengan baik. Liu Mengxin menatap kakaknya dan Ji Lingfei. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia meraih tangan mereka. Ji Lingfei memeluk mereka dengan wajah penuh senyum. Selain wajah Xiaoran yang agak merah, ada juga antisipasi di matanya. Di masa lalu, dia tidak bisa menandingi Ji Lingfei dalam hal kekuatan dan latar belakang. Tapi sekarang, tuannya telah kembali, memberinya kepercayaan diri yang besar. Saya perlu memberi tahu pemimpin Sekte Ling dan Paman Tang pertama. Xiao berlari memikirkan masalah tuannya dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi keduanya. Ketika mereka mendengar berita itu, kegembiraan muncul di wajah mereka. Pemimpin Sekte Ling hanya memiliki satu putra, dan Tang Jiuchao hanya memiliki satu putri. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun, dan mereka sudah lama merindukan satu sama lain. Tuan, saya telah memberitahu pemimpin Sekte Ling dan Paman Tang. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, mereka akan dapat tiba malam ini. Mereka bertiga berjalan ke aula di lantai pertama villa. Xiao berlari berjalan mendekat dan berkata, "Oh, apakah kamu sudah menghubungi mereka? Itu bagus. Jika kamu tinggal di sini sementara, beritahu Qinglong untuk meminta seseorang membangun rumah di sekitar sini." Wang Xian mengangguk dan menginstruksikan Xiao lari. "Ya Tuan." Xiao berlari mengangguk dan bertanya, "Tuan, di mana murid lain dari Gerbang Naga?" "Mereka, seharusnya mereka pindah ke daerah ini. Aku sudah membubarkan Gerbang Naga. Banyak dari mereka sudah menikah dan punya anak. Kita tidak bisa membiarkan mereka berkelahi dan membunuh lagi." Wang Xian tersenyum. Dia sudah memberitahu Naga Hijau Iblis agar kelompok Drakonid pindah ke daerah terdekat. Tidak mudah membangun kamar sekarang. Itu akan selesai dalam beberapa hari. Mereka harus datang ke daerah itu dalam beberapa hari ke depan. Gerbang Naga telah dibubarkan. Xiaoran tampak berpikir ketika mendengar kata-kata Wang Xian. "Apakah kalian sudah makan? Jika belum, ayo makan sesuatu." Wang Xian memandangi dua gadis kecil yang sedang makan di meja dan berkata pada Xiao Lari dan yang lainnya. "Tidak perlu, Tuan. Kami sudah makan ketika kami datang." Xiao berlari menggelengkan kepalanya. "Ceritakan tentang bumi setelah aku pergi." Wang Xian mengangguk dan memberi isyarat agar mereka duduk sebelum dia berbicara dengan Xiaoran. Xiaoran segera memberitahunya tentang apa yang terjadi di bumi setelah dia pergi. Waktu berlalu dengan lambat, dan mereka mengobrol selama 4 hingga 5 jam. Raja Naga. Sore hari, pemimpin Sekte Ling Xiao dan ayah Tang Yingxuan, Tang Jiuchao, tiba satu demi satu. "Bagus, kamu baik-baik saja, bagus, kamu baik-baik saja." Mereka menghela nafas lega ketika mereka mendengar Wang Xian mengatakan bahwa Winding Tian, Tang Yingxuan, dan yang lainnya aman dan sehat. Pemimpin Sekte Ling, ayah mertua, Yingxuan, Winding Tian, dan yang lainnya tidak dapat datang karena kultivasi mereka. "Mengapa kalian tidak pergi dan mengunjungi mereka?" Wang Xian berkata kepada pemimpin Sekte Ling dan Tang Jiuchao. "Xian kecil, kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun. Aku ingin mengunjungi Yingxuan." Tang Jiuchao segera menjawab. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat pemimpin Sekte Ling. Pemimpin Sekte Ling agak ragu-ragu. "Bukannya aku tidak ingin melihat Ling Tian dan yang lainnya, tapi aku masih memiliki banyak bawahan yang mengikutiku. Aku berencana untuk mendirikan Sekte Yellow Heaven Immortal lagi." "Pemimpin Sekte, kenapa kamu tidak menyerahkan saudara Sekte kepadaku?" Pada saat ini, Xiaoran, yang berdiri di samping, ragu sejenak sebelum berbicara. Xiao Lari, kamu ingin mendirikan faksi?" Pemimpin Sekte Ling sedikit tertegun saat dia melihat Xiao berlari dengan takjub. "Aku punya rencana ini, tapi belum diputuskan." Xiaoran mengangguk. Pemimpin Sekte Ling merenung sejenak sebelum melihat Ji Lingfei, yang berada di samping Xiaoran. "Baiklah, sejujurnya, dengan kekuatan beberapa ratus dari kita, bahkan jika kita membangun kembali Sekte Yellow Heaven Immortal, itu hanya akan menjadi sekte kecil tanpa nama. Ngomong-ngomong, aku tidak takut kamu menertawakan AS, Xiao Lari. Kami menduduki puncak gunung di pegunungan Daxing, tetapi pada akhirnya, kami diusir. Sekarang kekuatanmu telah meningkat, kamu masih memiliki Nona Ji untuk membantumu. Jauh lebih baik bagi mereka untuk mengikutimu daripada mengikutiku." Pemimpin Sekte Ling memutuskan dan segera berdiri. "Aku akan berbicara dengan saudara-saudaraku di luar." "Ya, Sekte, aku akan pergi bersamamu." Xiao berlari berdiri dan mengikuti pemimpin Sekte Ling keluar. Ketika Sekte Yellow Heaven Immortal bergabung dengan Istana Berharga Ling Qiao, selain tim lain di tengah, masih ada lebih dari 200 orang yang diterima sebagai murid oleh para ahli Istana Berharga Ling Qiao. Sebagian besar dari 200 orang ini berada di puncak peringkat ke-9 dan peringkat ke-9. Hanya ada sekitar 20 orang di alam hampa yang dalam.
Kekuatan ini dianggap relatif lemah di istana berharga Ling Qiao. Namun, di bumi, masing-masing dari mereka adalah ahli yang cukup bagus. Qitian, bawa mereka kembali ke Istana Naga dan biarkan Perdana Menteri Gui merawat mereka dengan baik. Murid-murid Sekte Yellow Heaven Immortal tidak memiliki banyak keberatan untuk mengikuti Xiao berlari. Bagaimanapun, Xiao Ran juga merupakan murid dari Sekte Yellow Heaven Immortal di masa lalu dan pernah menjadi orang terkuat di sekte tersebut. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, Wang Xian meminta Ao Qitian untuk membawa pemimpin Sekte Ling, Tang Jiuchao, dan yang lainnya ke benua transendensi. Pada titik ini, selain Jiaya, masalah dengan gadis-gadis itu telah diselesaikan. Semua orang di kota Jiang yang berada di atas level 7 transendensi, datang ke pintu masuk gedung grup lagu dalam waktu 10 menit. Sekte Telapak Tangan Surga memiliki sesuatu untuk diumumkan. Di malam hari, saat Ao Qitian pergi dengan pemimpin Sekte Ling dan yang lainnya, sebuah suara bergema di seluruh kota Jiang sekali lagi. Hah, ini membuat Wang Xian sedikit terpana. Suara ini terdengar sekali di sore hari. Ini adalah kedua kalinya. Apa yang telah terjadi? Di villa, Wang Xian bertanya pada Mo Qinglong yang ada di sampingnya. Raja Naga, mereka adalah beberapa pembangkit tenaga listrik dari istana berharga Ling Xiao. Mereka telah mendirikan Akademi Surga Palem di kota Jiang. Mereka harus mengumumkan kekuatan mereka pada siang hari ini. Mengapa mereka mengumpulkan semua orang di kota yang berada di atas level 7 kali ini? Mo Qinglong, yang berdiri di samping, juga berbicara dengan nada setengah mengerti. Heaven Palem Academy, kalau begitu ayo pergi dan lihat. Lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan di sini. Wang Xian berdiri dan berkata pada Mo Qinglong. Karena tidak ada yang bisa dilakukan di villa, dia masih harus pergi dan melihat kota Jiang setelah insiden besar seperti itu. Itu Raja Naga. Mo Qinglong mengangguk. Tuan, ayo pergi dan lihat juga. Orang yang mendirikan Sekte Heaven Palem adalah Zhou Tian, putra keempat dewa di Dewan Kenaikan Dewa, dan dua pusat kekuatan di Papan Kenaikan Dewa. Zhou Tian memiliki kekuatan setengah dewa tingkat 1. Dua pembangkit tenaga lainnya di daftar kenaikan dewa lebih kuat. Salah satunya adalah dewa tingkat 3 sedangkan yang lainnya adalah dewa tingkat 4. Seharusnya ada beberapa pembangkit tenaga dewa lainnya. Xiao Ran juga mendengar suara ini. Ketika dia melihat Wang Xian ingin pergi dan melihat-lihat, dia langsung berkata. Oke, Wang Xian mengangguk dan berjalan keluar dari villa. Hua Er, Kai Er, ayo pergi. Ayah akan mengajak kalian bermain. Wang Xian berteriak pada dua lelaki kecil yang sedang bermain di seluncuran yang dibentuk oleh cabang-cabang villa. Ayo keluar untuk bermain. Keke, Dadi, tangkap aku. Hua Er segera mengungkapkan ekspresi bersemangat. Kai Er meluncur turun dari atas villa. Hua Er, gadis kecil itu, melompat dengan nakal dan mengulurkan tangannya agar Wang Xian menangkapnya. Wang Xian sangat memahami kenakalan Hua Er saat dia mencambuknya. Dia mengulurkan tangannya tak berdaya dan menangkap gadis kecil itu. Dia meletakkannya di tanah dan memegang satu di masing-masing tangan. Ayo pergi, Wang Xian berkata sambil berjalan menuju pusat kota Jiang. Raja Naga, ayo pergi dan lihat juga. Ayo pergi, ayo pergi. Aku benar-benar iri pada putra dewa yang kuat dan pembangkit tenaga listrik di Dewan Kenaikan Dewa. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat menduduki kota dan merekrut murid. Di halaman, sekelompok murid yang mengikuti pemimpin Sekte Ling berkumpul di halaman villa. Ketika mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya keluar, mereka segera berteriak dengan hormat serempak dan mengikuti dari belakang. Sekelompok orang berjalan menuju pusat kota di luar. Cepat, cepat, Sekte Heaven Palem telah pindah ke kota Jiang kita dan mendirikan Akademi Heaven Palem. Di masa depan, seluruh kota Jiang akan menghormati mereka. Ayo cepat. Aku ingin tahu apa yang harus mereka umumkan dan kumpulkan semua pembangkit tenaga listrik di kota. Siapa tahu dalam 2 hari terakhir, beberapa juta murid istana berharga pencakar langit telah menduduki pegunungan ilahi dan tanah kuno di berbagai kota. Mereka telah mendirikan sekte, dan akademi untuk mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Saya kira mereka mencoba merekrut beberapa orang. Sepanjang jalan, satu persatu, mereka bergegas ke pusat kota. Suara percakapan memasuki telinga mereka. Wang Xian dan yang lainnya tidak terburu-buru. Dia hanya ingin melihat apa yang harus diumumkan oleh pembangkit tenaga listrik dari Sekte Surga Palem. Ketika mereka bergegas, mereka menyadari bahwa sudah ada ratusan ribu orang berkumpul di depan gedung grup lagu. Hanya ada beberapa ribu orang di tengah. Beberapa ribu orang ini adalah orang-orang yang kekuatannya telah mencapai setidaknya level 7 alam supernatural di kota Jiang. Lebih dari 1000 orang berdiri di tengah, dipimpin oleh keluarga penyanyi. Ratusan ribu orang datang untuk menonton pertunjukan.
Di langit di depan gedung Song Corporation, sekelompok lebih dari 100 orang melayang di langit. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan pakaian emas. Pemuda itu mengenakan mahkota, dan di mahkota itu, ada dua kata, mengendalikan langit. Pria muda itu memiliki sikap yang mengesankan, dan sudut kepalanya tinggi. Dia seperti bintang jatuh di langit malam, sangat menarik perhatian. Aku tidak menyangka putra dewa keempat datang langsung ke kota Jiang kita. Putra dewa Zhou Tian. Aura darinya sangat kuat. Ketika mereka sampai di depan, Wang Xian dan yang lainnya mendengar bisikan di sekitar mereka. Mereka tidak pergi ke tengah tetapi berdiri di tengah kerumunan di belakang mereka. 10 menit telah berlalu. Saya yakin semua orang tahu nama saya. Saya Zhou Tian, putra dewa istana berharga Ling Qiao. Pada saat ini, Zhou Tian, yang melayang di tengah, mengangkat kepalanya sedikit dan mengalihkan pandangannya ke ribuan orang di tengah. Saya mendirikan Sekte Surga Palem dengan 2 ahli pada gulungan penyegelan dewa. Sekarang, saya ditempatkan di kota Jiang untuk mendirikan Akademi Surga Palem. Mulai sekarang, saya adalah Raja Kota Jiang. Apakah Anda punya keberatan? Dia menatap ribuan pakar kota Jiang dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak ada objek. Putra ilahi Zhou Tian, kami tidak keberatan sama sekali. Di tengah, semua orang mendengar kata-katanya dan segera menjawab. Dengan kekuatan Zhou Tian, dia benar-benar tak terkalahkan di kota Jiang. Mereka tidak punya waktu untuk menjilatnya, jadi bagaimana mungkin mereka keberatan? Anggota keluarga lagu yang berdiri di paling depan sedikit mengangkat alis mereka ketika mendengar kata-katanya, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu tidak keberatan, maka Sekte Surga Palem kami akan menetapkan aturannya. Sekarang, kamu harus tahu bahwa dengan munculnya tanah kuno yang gelap, roh jahat dan monster akan merajalela. Kota Jiang akan segera mengalami krisis. Sekte Palem Surga kami akan ditempatkan di kota Jiang, jadi tentu saja, kami akan melindungi keamanan kota ini. Kami akan memilih sekelompok penjaga keamanan Akademi Palem Surga dari antara Anda untuk bertanggung jawab melindungi keselamatan Akademi dan kota. Mereka yang bergabung dengan Akademi Telapak Tangan Surga kita akan menjadi bangsawan kota Jiang, dan akan menerima perlindungan dari Sekte Telapak Tangan Surga kita. Zhou Tian menetapkan aturan yang tinggi dan perkasa. Mendengar kata-kata Zhou Tian, ribuan orang di tengah tampak termenung dan ragu-ragu. Menjadi penjaga keamanan Akademi Sky Palem memiliki pro dan kontra. Ini membuat banyak orang terlihat ragu-ragu. Akademi Palem Langit akan dipimpin oleh keluarga lagu. Itu akan didirikan dalam setengah bulan. Pada saat itu, kami akan merekrut murid elit untuk bergabung. Zhou Tian berdiri di sana dan terus berbicara, nadanya dipenuhi dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia tidak mencari pendapat orang lain, tapi memberi perintah. Ketika saya menjadi dewa dan menjadi leluhur, Anda semua akan menjadi makhluk hidup saya, dan Anda akan dihormati untuk saya. Zhou Tian melambaikan tangannya, dan aliran cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Aura yang kuat menyebar ke segala arah. Di tengah, para ahli kota Jiang menahan napas dan segera menundukkan kepala. Semua orang di sekitar gemetar sedikit di bawah aura ini dan membungkuk. Apakah semua putra dewa begitu sombong menjadi dewa dan leluhur Raja Kota Jiang? Wang Xian memandang Zhou Tian di langit dan menggelengkan kepalanya dengan geli. Anak muda, cepat turunkan kepalamu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga bisa melakukannya. Di bumi sekarang, yang kuat adalah yang paling dihormati. Jika kamu dilihat oleh putra dewa, dia akan membunuhmu dengan lambaian tangannya. Kata-kata Wang Xian didengar oleh pria paruh baya itu. Dia meliriknya dan berkata segera. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Raja Kota Jiang. Begitu pria paruh baya menyelesaikan kalimatnya, suara Xiaoran datang dari samping. Dia tidak memenuhi syarat. Mungkinkah anak ini memenuhi syarat? Pria parubaya itu mencibir saat mendengar kata-kata Xiaoran. Tuan, saya ingin membangun kekuatan. Xiao berlari mengabaikan pria parubaya itu dan menatap Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan ambisi dan kesombongan. Jalur kultivasi adalah perjuangan dengan langit. Seseorang berani mengklaim gelar raja di kota Jiang. Xiaoran merasa bahwa dia belum memiliki kualifikasi. Putra dewa, apa salahnya? Jadi bagaimana jika dia adalah putra dewa? Kepribadian Xiaoran mirip dengan Wang Xian. Jika tidak ada yang memprovokasi mereka, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain. Dia memiliki ide untuk membangun sebuah kekuatan, tapi ide ini hanya pemula dan tidak sepenuhnya pasti. Sekarang, ketika dia melihat putra dewa Zhou Tian melayang dengan bangga di langit di depan mereka, menatap mereka semua dan mengatakan bahwa dia ingin menjadi raja, mata Xiaoran menjadi dingin. Tatapan dingin muncul di matanya. Di mata Xiaoran,
dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi Raja Kota Jiang. Tuannya telah membubarkan gerbang naga dan tidak ingin ikut campur dalam apapun. Namun, ini tidak berarti tidak ada harimau atau monkey di pegunungan yang bisa menjadi raja. Raja Kota Jiang bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan siapapun hanya karena mereka menginginkannya. Oh, ketika Wang Xian mendengar kata-kata Xiao Ran, dia sedikit mengangkat alisnya. Kamu ingin membangun kekuatan tentu. Dia tersenyum pada Xiao berlari dan berkata segera. Tuan, saya ingin mendirikan sebuah akademi. Saya tidak hanya dapat membangun kekuatan saya sendiri, tetapi saya juga dapat mengasuh beberapa orang yang kuat. Karena gerbang naga telah dibubarkan, saya akan mendirikan akademi gerbang naga. Xiao Ran berkata kepadanya sementara matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Terserah kamu. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Jika kamu ingin mendirikan akademimu sendiri, aku tidak akan membantumu. Kamu dapat menangani beberapa masalah sendiri. Saat dia berbicara, dia melihat putra Dewa Zhou Tian yang melayang di udara di depannya. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Jika Xiao berlari ingin mendirikan Akademi Longmen di kota Jiang, dia harus menyingkirkan putra dewa ini di depannya terlebih dahulu. Xiao lari, aku mendukungmu. Kamu bisa menjadi kepala sekolah akademi, dan aku bisa menjadi wakil kepala sekolah. Hehe. Ji Lingfei, yang berada di samping, mendengar pembicaraan mereka. Matanya berkedip dengan minat saat dia segera berkata. Kakak, aku juga mendukungmu. Liu Mengxin juga mengepalkan tinjunya pada Xiao Ran, menyatakan dukungannya untuknya. Di belakang mereka, mantan murid Sekte Yellow Heaven Immortal juga mengangguk setuju. Bagus. Xiao berlari menatap mereka dan mengangguk berat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhou Tian, yang melayang di langit dengan penuh semangat juang. Dalam 10 hari, Sekte Telapak Langit kita akan mengadakan upacara pendirian sekte. Pada saat itu, kalian semua ahli dari kota Jiang akan datang untuk menonton. Pada saat ini, suara Zhou Tian terdengar lagi. Dia masih sangat kuat dan memerintahkan sekelompok ahli di atas peringkat ke-7 untuk menghadiri upacara pembentukan sekte. Sekte Telapak Langitmu tidak memenuhi syarat untuk menjadi Raja Kota Jiang. Raja Kota Jiang juga bukan kamu. Anak muda, kamu benar-benar. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, membuat semua orang di sekitar sedikit terkejut. Pria parubaya yang berbicara di samping Wang Xian sedikit membuka mulutnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ia menatap Xiao berlari dengan wajah penuh keterkejutan. Matanya juga terbuka lebar. Hah! Kata-kata tiba-tiba Xiao Ran menyebabkan semua orang di sekitar sedikit terkejut. Mereka dengan cepat menoleh dengan wajah penuh kejutan. Sebenarnya ada seseorang yang berani bertarung secara terbuka melawan putra dewa dari istana berharga Lingqiao. Ini adalah putra dewa yang sangat kuat. Siapa dia? Ini siapa pemuda ini? Dia benar-benar berani bertarung melawan putra dewa peringkat 4 dari istana berharga Lingqiao. Semua orang di sekitar terkejut saat melihat Xiao berlari. Siapa yang berani melawan putra dewa dari istana berharga Lingqiao? Ekspresi Zhou Tian menjadi dingin saat melihat Xiao berlari. Tatapan sedingin esnya mengunci Xiao Ran. Jika aku ingat dengan benar, kamu sepertinya Xiao berlari. Dia menyipitkan matanya, dan cahaya dingin berkedip di dalamnya. Jika aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi Raja Kota Jiang, maka kamu, sampah, bahkan lebih tidak memenuhi syarat. Zhou Tian tersenyum menakutkan. Dia memiliki kesan tentang Xiao berlari di masa lalu, tetapi sekarang, dia benar-benar melupakan sosok kecil ini. Boom. Pada saat ini, 100 ahli lebih dari istana berharga Lingqiao di belakangnya semua memandang Xiao berlari serempak, aura mereka terkunci padanya. Aku akan memberimu 3 detik untuk keluar dari pandangan kami. Seorang pria parubaya menatap Xiao berlari dan berkata tanpa emosi. Meskipun istana berharga Lingqiao melarang murid-muridnya untuk membunuh satu sama lain, selama tidak ada yang mati dan penegak istana berharga Lingqiao, para prajurit dan jenderal surgawi, tidak mengetahuinya, semuanya akan baik-baik saja. Larangan itu hanya di permukaan. Pemuda itu. Pada saat ini, di depan tengah, orang-orang dari keluarga Lagu melihat Xiao berlari dan Wang Xian berdiri di belakangnya. Mereka sedikit terkejut. Itu murid Raja Naga. Old Qin dan Old Sui berkata dengan suara rendah. Dari awal hingga akhir, hanya ada satu raja di kota Jiang, dan itu adalah Raja Naga. Sebagai murid Raja Naga, Xiao Ran berhak mengatakan itu. Mata Old Song berbinar. Dia memandang Xiao berlari dan berkata dengan senyum di wajahnya. Hah? Apa yang terjadi di keluarga Lagu? Raja Naga murid Raja Naga. Saat suara Penatua Song terdengar, semua orang sedikit terkejut. Beberapa orang linglung. Raja Naga. Nama ini adalah satu-satunya raja di kota Jiang saat itu. Namun, mereka tidak menyangka pemuda itu adalah murid Raja Naga.
Dan keluarga Lagu sebenarnya berbicara untuk murid Raja Naga. Seorang murid yang mewarisi posisi Master memang tidak buruk. Jilingfei perlahan berjalan keluar dan datang ke sisi Xiaoran, menatap Zhou Tian. Haha, benar. Di kota Jiang, siapa yang tidak tahu tentang Raja Naga bahkan jika Raja Naga tidak menjadi raja, hanya murid Raja Naga yang memenuhi syarat. Mantan murid Sekte Yellow Heaven Immortal keluar satu persatu, dan lebih dari 200 orang berjalan di belakang Xiaoran. Apa ada begitu banyak orang di sekitar murid Raja Naga? Apakah mereka memperebutkan wilayah? Pada saat ini, semua orang di sekitar River City memandang Xiaoran dan kelompok ahlinya dengan takjub. Keluarga Song secara terbuka mendukung penampilan murid Raja Naga. Mereka menelan ludah karena terkejut dan menatap kosong ke samping. Selir Jilingfei. Zhou Tian sedikit terpana saat melihat penampilan selir Jilingfei, dan kemudian wajahnya menjadi gelap. Dia perlahan melihat ke bawah dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Jilingfei, apakah kamu akan membuat musuh dari sekte telapak tangan surga kita? Matanya berkedip saat dia menatap Jilingfei. Terus, Jilingfei tersenyum tipis. Keluarga Song, apakah kamu akan memberontak? Tatapan Zhou Tian menjadi semakin dingin ketika dia mendengar kata-kata Jilingfei, dan dia menatap anggota keluarga Lagu itu. Sekte surgamu bukan keluarga kerajaan. Kenapa kamu memberontak? Dan kamu terlalu kuat. Apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai bawahanmu? Selain itu, kekuatanmu tidak cukup untuk mendorong kami. Elder Song berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia berjalan langsung menuju posisi Xiaoran. Anggota keluarga Lagu segera mengikutinya. Anggota keluarga Sue dan Qin tidak ragu sama sekali dan mengikutinya dengan acuh tak acuh. Adegan ini sangat familiar. Raja Naga dulu ditemani oleh semua keluarga besar di kota Jiang. Sekarang, murid Raja Naga masih mendapat dukungan dari semua keluarga besar di kota Jiang. Beberapa tetua di sekitar melihat pemandangan ini dan bergumam dengan bingung. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Raja Naga adalah Raja Kota Jiang. Lebih dari 10 tahun kemudian, muridnya ingin menggantikannya. Windrose dan awan melonjak. Xiao berlari memimpin sekelompok orang dan menghadapi kelompok Zhou Tian dari jauh. Suasana di sekitarnya mulai membeku. Zhou Tian dan sekelompok murid dari Istana Harta Karun Surga yang melonjak di belakangnya mengungkapkan ekspresi suram. Terutama ketika mereka melihat klan yang lebih besar di kota Jiang berdiri tepat di belakang Xiaoran, ekspresi mereka sangat jelek. Di bumi purba, jika kamu berdiri di posisi yang salah, seluruh keluargamu akan dieksekusi. Tahukah kamu itu? Zhou Tian menatap dingin ke Lagu, keluarga Sue, dan Qin. Niat membunuh dalam nadanya tidak disembunyikan sama sekali. Xiao lari. Apakah kamu yakin ingin memprovokasi sekte telapak tangan surgaku? Jangan berpikir bahwa dengan Jilingfei di sekitar, kami tidak akan berani melakukan apapun padamu. Dia menyapu pandangan sinis ke arah Xiaoran dan yang lainnya saat dia mengancam. Haha, Zhou Tian, karena aku berani bertarung denganmu untuk River City, apakah menurutmu aku takut padamu? Xiaoran tertawa terbahak-bahak saat mendengar ancamannya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, nyala api mulai naik di langit di atasnya, menyelimuti seluruh langit dengan api. Ledakan. Merasakan aura Xiaoran, pupil Zhou Tian sedikit mengerut, dan aura di tubuhnya juga bergetar. Seberkas cahaya keemasan mengalir dari belakangnya dan dengan cara yang sama menutupi bagian lain dari langit. Aura yang kuat dari keduanya menyelimuti seluruh kota Jiang. Demigod tingkat pertama, kapan kamu naik ke dewa tingkat pertama? Tatapan Zhou Tian tertuju pada Xiao berlari saat dia meraung dengan suara rendah. Kamu tidak perlu tahu. Tubuh Xiaoran perlahan melayang ke langit, menghadap Zhou Tian dan Xiao lari dari jauh. Bang bang bang. Hanya kamu sendiri yang ingin membuat musuh dari seluruh sekte telapak tangan surga kita. Aura para pemuda parubaya di belakang Zhou Tian juga bergetar saat gelombang aura para ahli panggung hampa yang dalam dilepaskan. Haha, tentu saja, ada juga beberapa klan di kota sungai kita. Saat itu, bahkan seseorang sekuat Raja Naga, yang telah menindas kita seumur hidup, tidak memerintahkan kita seperti ini. Kamu ingin memerintah kami hanya karena sekte yang baru didirikan. Aura Lagu Elder juga dirilis sepenuhnya. Aura yang dimiliki oleh seniman bela diri kekosongan tingkat tinggi melonjak ke langit. Pada saat yang sama, cucunya, Song Hansuang, juga meletus dengan kekuatan seniman bela diri kekosongan tahap puncak. Di belakangnya, kekuatan Song Hanyu juga tidak lemah. Apa bagaimana ini mungkin keluarga Lagu sebenarnya menyembunyikan kekuatan mereka? Lagu tetua dan gadis dari keluarga Lagu itu sebenarnya sangat kuat. Ya Tuhan, Song Hanyu bukan yang terkuat di keluarga Lagu. Keluarga Lagu sebenarnya menyembunyikan kekuatan mereka begitu dalam.
Bukankah gadis lain dari keluarga penyanyi memiliki kekuatan yang sebanding dengan putra dewa terpilih? Ketika kekuatan keluarga lagu benar-benar meletus, semua orang di kota Jiang terkejut. Mereka menatap keluarga Song dengan tak percaya. Kekuatan ini bisa berada di peringkat 5 besar di bumi sebelum para murid dari istana berharga Ling Qiao tiba. Ini kota kecil Jiang sebenarnya memiliki keluarga yang begitu kuat. Ekspresi para ahli bela diri yang mendalam di belakang Zhou Tian sedikit berubah, dan jejak kehikmatan muncul di wajah mereka. Zhou Tian, kota Jiang adalah milik kita. Ji Lingfei mengangkat kepalanya sedikit dan berkata pada Zhou Tian dengan senyum di wajahnya. Kekuatan yang mereka perlihatkan sekarang sudah bisa membuat Zhou Tian ketakutan. Itu bahkan bisa menyebabkan seluruh sekte surga menjadi takut. Bahkan jika itu adalah faksi yang didirikan oleh para murid istana berharga Ling Qiao, itu bisa menjadi peringkat teratas. Bagus, bagus. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada orang yang begitu kuat di kota Jiang yang sekecil ini. Ekspresi Zhou Tian sangat suram ketika dia melihat kekuatan yang ditunjukkan Xiao berlari dan keluarga lagu. Kota Jiang hanyalah sebuah kota kecil. Itu tidak sejalan dengan perkembangan sekte telapak tangan surga untuk memprovokasi musuh yang begitu kuat demi kota Jiang yang kecil. Kali ini, aku akan mengingatnya, Xiao lari. Kita punya banyak waktu di masa depan. Zhou Tian mengepalkan tinjunya. Ayo pergi. Dia menggeram dengan wajah cemberut dan berbalik untuk terbang ke kejauhan. Putra ilahi keempat dari daftar kenaikan dewa, jangan terlalu cemas. Aku, Xiao lari, masih ingin menantangmu. Saat Zhou Tian berbalik, suara Xiao Ran terdengar. Tubuh Xiao Ran bergerak dan terbang beberapa ribu meter ke langit, menatap Zhou Tian dari atas. Datang dan bertarung. Wajahnya penuh semangat juang saat dia meraung. Haha, hahaha, Xiao Ran, apakah kamu ingin mengalahkanku dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran? Aku akui bahwa tidak buruk bahwa basis kultivasimu telah mencapai tingkat pertama dari peringkat demigod, tetapi kamu menantangku. Zhou Tian tiba-tiba berbalik, dan banyak pedang tajam melayang di sekelilingnya. Di bawah kakinya, pedang emas besar yang panjangnya 10 meter dan lebar 3 meter muncul. Pedang besar itu memancarkan ketajaman yang mempesona. Dari jauh, orang bisa merasakan ketajaman yang tak tertandingi. Haha, berjuang. Xiao berlari melihat Zhou Tian berbalik dan tertawa terbahak-bahak juga. Dia mengangkat kedua tangannya, dan puncak gunung yang menyala muncul di langit di atasnya. Flaming Mountain Peak yang tingginya 20 hingga 30 km muncul begitu saja. Setiap orang dalam radius beberapa ratus kilometer dapat melihatnya dengan jelas. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus dan memberitahumu kekuatan Zhou Tianku. Ketika Zhou Tian melihat puncak gunung api yang sangat besar, dia sedikit menyipitkan matanya. Memotong. Dia menjerit pelan dan pedang sepanjang 10 meter di bawahnya menyerbu ke depan. Dengan kecepatan yang mengerikan, itu berubah menjadi panjang 10.000 meter. Cahaya keemasan melintas di langit. Puncak langit api. Xiao berlari mengangkat puncak gunung api yang sangat besar dengan kedua tangan, menghancurkannya ke arah Golden Longsword. Pada saat yang sama, dia mencengkeram udara, dan sekelompok awan api muncul di udara di depannya. Dengan lambaian tangannya, mereka langsung menutupi seluruh langit. Bang! Puncak langit api bertabrakan dengan pedang tajam, dan seluruh puncak langit api langsung meledak. Pedang tajam sepanjang 10.000 meter juga menghilang dalam ledakan. Betapa cepatnya tingkat pelepasan api. Mata Zhou Tian berkilat kaget saat melihat serangan awan api. Dia melirik puncak api yang meledak, dan dengan lambaian tangannya, panah emas muncul di tangannya. Panah itu seukuran telapak tangan, dan memancarkan cahaya yang menakutkan. Tepi titik nol. Dia melambaikan tangannya, dan anak panah itu membawa cahaya terang saat langsung menyerang awan api. Bas, bas, bas. Anak panah menembus awan api dan terus menyerang Xiao lari. Kontrol, tembak meteorit. Melihat anak panah itu menyerangnya, ekspresi Xiao Ran tidak berubah sama sekali. Dia melambaikan tangannya, dan gunung api yang meledak di udara sebelumnya berubah menjadi meteorit. Meteorit menyala yang telah mempengaruhi area seluas puluhan kilometer menyapu langit. Sialan, kontrol macam apa ini dia benar-benar bisa melambaikan serangan yang tersebar. Melihat meteorit menyala yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arahnya, pupilnya sedikit mengerut, dan ekspresinya perlahan menjadi tidak sedap dipandang. Ini pertarungan antar dewa. His, murid Raja Naga sangat kuat. Dia benar-benar bisa bertarung melawan putra dewa. Ini terlalu menakutkan. Dengan kekuatan destruktif seperti itu, terlalu mudah bagi seorang demigod untuk menghancurkan seluruh kota. Di bawah, semua orang di kota Jiang menyaksikan pertempuran di langit dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Pertarungan antar demigod sangat menakutkan. Wang Xian berdiri di bawah,
memegang tangan kedua gadis itu sambil menonton dengan acuh tak acuh. Sudah lebih dari 10 tahun. Tidak buruk bagi muridnya untuk mewarisi posisinya di kota Jiang. Ini pernah menjadi titik awalnya. Mudah-mudahan, itu juga menjadi titik awal Xiao Ran hari ini. Boom, boom, boom. Sebuah ledakan mengerikan terdengar di langit di atas kota Jiang. Meteorit api yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit, meninggalkan jejak besar saat mereka menabrak Zhou Tian. Pada saat ini, seluruh tubuh Zhou Tian memancarkan cahaya keemasan yang tak tertandingi. Setiap cahaya dapat dengan mudah menembus meteorit api. Dia seperti dewa perang emas yang bersinar di langit, langsung menyerang Xiao Ran. Api, Tata Gata. Ekspresi Xiao Ran tidak berubah saat dia melihat ke arah Zhou Tian yang dengan cepat menyerangnya. Dia perlahan mengangkat tangannya. Ledakan. Sosok yang menjulang tinggi muncul di belakangnya. Bayangan yang dibentuk oleh api itu seperti Buddha Tathagata dalam mitos dan novel. Sosok raksasa, yang tingginya setidaknya 100.000 meter, perlahan mengangkat telapak tangannya dan menamparkan Zhou Tian. Sialan, setiap serangan adalah serangan skala besar. Apakah dia memiliki persediaan energi spiritual yang tak ada habisnya? Wajah Zhou Tian menjadi gelap saat melihat telapak tangan raksasa yang hampir menutupi langit. Dharma Idol, tebasan pisau terbang Ling Xiao. Dengan wajah muram, dia meraung dan tubuhnya langsung ditutupi oleh pisau terbang emas yang berukuran ribuan meter. Dia melambaikan tangannya, dan pisau terbang emas yang mengelilinginya segera berubah menjadi pisau seukuran telapak tangan yang menusuk ke arah telapak tangan yang menyala. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Pisau menakutkan yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus telapak tangan dan menyerang tubuh Xiao Ran. Berdengung. Ketika Xiao berlari melihat Zhou Tian menggunakan idola dharmanya, ekspresinya membeku saat dia perlahan melambaikan telapak tangan kirinya. Tata-gata api di belakangnya sekali lagi mengulurkan telapak tangannya dan mengayunkannya ke arah pisau terbang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, dia menarik telapak tangan kanannya dan perlahan mengulurkannya. Mengikuti tindakan ini, tata-gata api di belakangnya menyusut ukurannya. Telapak tangan kanan yang hancur berkumpul dan terus menyerang Zhou Tian saat Xiao berlari mengayunkannya. Dua telapak tangan yang sangat besar sekali lagi menyerang Zhou Tian. Namun, ini bukanlah akhir. Dia terus melambaikan telapak tangannya. 1 telapak tangan, 2 telapak tangan, 3 telapak tangan, 10 telapak tangan. 10 telapak api besar ditembakkan ke arah Zhou Tian satu demi satu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa seorang demigod level 1 bisa mengendalikan api seperti ini? Ekspresi Zhou Tian berubah secara dramatis saat dia melihat telapak tangan yang menakutkan datang ke arahnya satu demi satu. Aku tidak bisa menerimanya secara langsung. Tubuh Zhou Tian bergerak dan dia buru-buru mengelak ke samping. Rantai api. Xiao berlari melihat bahwa Zhou Tian ingin menghindar dan kaki kanannya bergetar ringan. Weng! Awan api muncul di bawah kakinya dan menyebar ke sekelilingnya. Hualala! Setelah itu, di bawah tatapan kaget semua orang, rantai awan api memanjang keluar dari awan api. Rantai itu langsung menuju ke arah Zhou Tian untuk menyegelnya. Sial, sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa bersembunyi begitu lama? Ekspresi Zhou Tian menjadi gelap ketika dia melihat rantai yang panjangnya lebih dari 10 km menuju ke arahnya. Sedikit kepanikan muncul di matanya. Dia adalah putra ilahi peringkat keempat di istana berharga Ling Qiao. Sekarang, dia benar-benar kalah dari Lari Xiao yang tidak dikenal. Dengan kekuatanmu, mengapa kamu tidak masuk dalam daftar kenaikan dewa? Mengapa kamu tidak menjadi anak dewa? Zhou Tian berteriak pada Xiao berlari dengan ekspresi malu. Masuk dalam daftar kenaikan dewa dan menjadi putra dewa memiliki manfaat yang sangat besar. Status adalah sekunder. Sumber daya dapat diperoleh dengan banyak cara. Jadi bagaimana jika aku bukan putra dewa dan tidak akan masuk dalam daftar kenaikan dewa jika aku mengalahkanmu? Xiao berlari melambaikan tangannya, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Di langit, telapak tangan besar itu juga menutupi dirinya. Langit dan bumi benar-benar tersegel. Kontrol api Xiao Ran sangat mengerikan. Dia bisa mengendalikan api dengan sangat baik tanpa melepaskan idola dharmanya. Ini fisik seperti apa yang dia miliki? Dia sangat tidak normal. Semua orang di River City menyaksikan pertempuran dari bawah, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Jiling Fei melihat serangan Xiao Ran satu demi satu, dan dia juga sedikit terkejut. Setelah Xiao berlari memakan buah yang diberikan oleh tuannya, dia menjadi lebih kuat, terutama kontrolnya atas api. Ini benar-benar menghancurkan keberadaan di level yang sama. Sayangnya, dia tidak tahu banyak tentang fisiknya. Dia tidak tahu bahwa fisik Xiao Ran saat ini adalah fisik terkuat dengan atribut api di alam semesta, asal api. Sangat kuat. Murid Raja Naga itu sangat kuat.
Dia benar-benar dapat menekan putra dewa dan bertarung sepanjang waktu. Seperti yang diharapkan dari murid Raja Naga. Orang-orang dari kota Jiang di bawah juga melihat pertempuran di langit dengan kaget. Hualala, suara keras dari rantai api di langit menyebar ke seluruh langit kota Jiang, benar-benar menyegel Zhou Tian. Ling Xiao Flying Knife Chop, chop untukku. Ekspresi Zhou Tian sangat jelek. Dengan raungan marah, dia berubah menjadi pisau terbang dan menebas rantai. Retak-retak-retak, rantai putus satu persatu, tapi kecepatannya masih sedikit lebih lambat. Di langit, telapak tangan secara bertahap turun. Lebih dari 10 telapak tangan yang sangat besar menutupi Zhou Tian secara berurutan. Dia memuntahkan darah segar dan strip kain muncul di tubuhnya. Di selembar kain, 3 kata God Ascension Roll berkedip-kedip dengan kilau, dan membantunya memblokir lebih dari setengah serangan. Namun, meski begitu, saat telapak tangannya jatuh satu persatu, Zhou Tian masih memuntahkan darah, dan tubuhnya jatuh ke bawah. Zhou Tian, kamu kalah. Xiao berlari melayang di udara, menatapnya tanpa sedikit pun fluktuasi ekspresinya saat dia berkata dengan merendahkan. Aku tersesat. Ketika Zhou Tian mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoran. Ekspresinya berubah drastis. Tubuhnya yang sangat menyedihkan dipenuhi dengan bekas luka bakar hitam. Ayo pergi. Zhou Tian memelototi Xiao berlari dan menggeram dengan suara rendah. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Pergi. Murid-murid istana berharga Ling Qiao lainnya yang mengikuti Zhou Tian melihat Xiao berlari dengan heran. Kemudian, mereka berbalik dan pergi. Xiao berlari melihat sosok mereka yang pergi dan senyum muncul di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan dia tiba di langit di depan kelompok klan lagu. Dia memandang rendah semua orang di kota Jiang. Dia menarik napas dalam-dalam saat jejak semangat juang berkedip di matanya. Hari ini, aku, Xiaoran, akan mendirikan Akademi Gerbang Naga di kota Jiang. Mereka yang berbakat bisa masuk akademi untuk berkultivasi. Di masa depan, Akademi Gerbang Naga akan menjaga keselamatan kota Jiang dan memasuki Akademi Gerbang Naga sebagai murid Akademi Gerbang Naga. Aku akan menyalakan api dewa bersamamu. Suara Xiaoran bergema di benak semua orang. Saya akan membahas hal-hal spesifik Akademi Gerbang Naga dengan berbagai keluarga di kota Jiang. Dia berbicara perlahan tanpa banyak kesombongan dan kesombongan. Namun, ketika dia mengalahkan putra dewa keempat dari istana Ling Xiao, semua orang tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan jika dia tidak mengatakan bahwa dia adalah Raja Kota Jiang, di hati setiap orang, mereka diam-diam telah mengakuinya. Akademi Gerbang Naga. Di bawah, Wang Xian mendengarkan pasukan yang dibentuk oleh Xiaoran. Dia bergumam dan tersenyum tipis. Murid Raja Naga telah kembali. Akademi Gerbang Naga ini benar-benar mengingatkan orang pada Raja Naga lebih dari 10 tahun yang lalu. Kakek, siapa Raja Naga? Apakah Raja Naga kuat? Tentu saja dia kuat. Pada saat itu, Raja Naga tidak terkalahkan dan menekan dunia seumur hidup. Pada saat itu, Raja Naga datang dari kota sungai kita. Sayangnya, dia menghilang lebih dari 10 tahun yang lalu. Apakah menurutmu jika Raja Naga masih hidup, apakah dia masih tak terkalahkan? Apakah dia bahkan mampu menekan istana harta karun Ling Qiao? Bagaimana mungkin meskipun Raja Naga sangat kuat pada waktu itu, dia tidak bisa dibandingkan dengan istana harta karun Ling Qiao. Lagi pula, para dewa di istana harta karun Ling Qiao telah hidup selama puluhan ribu tahun. Berapa lama masa Raja Naga hidup? Setelah Xiao berlari mengumumkan pendirian Akademi Gerbang Naga, semua orang yang berkumpul di pusat kota bubar. Namun, penampilan Xiaoran mengingatkan seluruh kota Jiang akan Raja Naga di masa lalu. Itulah keberadaan yang tak terkalahkan di awal pemulihan energi spiritual. Itulah mitos zaman itu. Di era itu, selama seseorang bisa memiliki hubungan dengan Raja Naga, dia akan berada di atas yang lain dan dihormati. Sekarang, murid Raja Naga telah mendirikan Akademi Gerbang Naga di kota Jiang dan mendapat dukungan dari semua orang di kota Jiang. Di masa lalu, Raja Naga adalah kejayaan kota Jiang. Sekarang murid Raja Naga adalah Raja Kota Jiang, dia dapat dianggap mewarisi posisi Tuan. Xiaoran juga memiliki kemampuan untuk mewarisi posisinya. Berjalan dari pusat kota ke villa di tepi laut, Wang Xian mendengar diskusi di sekitarnya dan mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Sudah lebih dari 10 tahun. Tampaknya semua orang di kota Jiang tidak melupakannya. Ayah, apakah Raja Naga yang mereka bicarakan tentangmu? Chaier mengangkat kepalanya dan bertanya pada Wang Xian. Ya, bagaimana bukankah ayah keren? Wang Xian tersenyum pada Chaier dan menepuk kepalanya. HMPH, Bad Daddy. Tadi kamu bilang mau ajak kami main, tapi sekarang kamu ajak kami nonton yang lain berkelahi. Membosankan. Hua Er berkata dengan sedih di samping.
Hari mulai gelap, saatnya kembali tidur. Wang Xian menggendong Cair dan berjongkok untuk memberi isyarat kepada Huaer. Hehe, ayah, angkat tinggi-tinggi. Wang Xian mengangkat Cair, bunga di punggungnya juga ingin duduk di lehernya. Huaer, lihat seberapa besar kamu. Apakah kamu masih ingin menjadi Daddy Snake? Wang Xian berkata tanpa berkata-kata. Ya, aku belum tua sama sekali. Gidiap. Huaer menjambak rambut Wang Xian dan berkata dengan riang. Wang Xian tersenyum dan membawa mereka ke villa. Dia tidak kembali dengan Xiao berlari dan yang lainnya. Xiao Ran sedang mendiskusikan pendirian Akademi Longmen dengan mantan murid Sekte Yellow Heaven Immortal dan keluarga lagu. Saat mereka berjalan, orang-orang di kota Jiang di sekitar mereka sedang berdiskusi. Orang-orang di sekitar mereka tidak menyangka bahwa Raja Naga yang mereka bicarakan ada tepat di samping mereka. Setelah mereka kembali ke villa dan bermain dengan kedua gadis kecil itu sebentar, mereka membujuk mereka untuk tidur. Wang Xian juga sedang duduk di depan komputer dan bermain game karena bosan. Belum lagi, setelah dia pergi selama lebih dari 10 tahun, ada beberapa permainan menyenangkan yang membuatnya bisa menghabiskan waktu. Pada saat ini, kekalahan Xiao Ran atas putra Dewa keempat menimbulkan sensasi besar di internet. Dalam beberapa hari ini, beberapa juta murid istana berharga Ling Qiao datang ke tanah itu dan menduduki sebagian dari tanah itu. Setiap putra ilahi, setiap ahli dalam daftar kenaikan dewa, bersatu atau sendirian menduduki sebagian tanah dan membangun kekuatan mereka sendiri. Ketika semua pahlawan berkumpul, bahkan favorit surga itu hanya bisa bergandengan tangan untuk bersaing dengan putra dewa. Beberapa favorit surga telah jatuh dalam beberapa hari terakhir. Hari ini, Xiao Ran, seorang murid istana berharga Ling Qiao, mengalahkan putra dewa keempat dan tiba di Akademi Longmen. Baik di bumi atau untuk para murid istana berharga Ling Qiao, itu adalah masalah yang sangat sensasional. Semua orang jelas tentang kekuatan putra ilahi keempat, Zhou Tian. Mampu mengalahkan Zhou Tian mewakili kekuatan Xiao Ran. Di antara generasi murid yang lebih muda dari istana berharga Ling Qiao, dia bisa berada di peringkat 5 besar. Ini jelas merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Akademi Gerbang Naga juga telah memasuki pandangan semua orang. Terutama ketika para murid istana berharga Ling Qiao tahu bahwa Jiling Fei juga ada di faksi ini. Waktu berlalu dengan lambat. Xiao Ran sibuk dengan pendirian Akademi Gerbang Naga sepanjang hari. Keluarga Qin, keluarga Sue, dan keluarga Song telah membangun villa di sekitar Wang Xian. Murid Gerbang Naga juga pindah. 10 hari kemudian, pembangunan Akademi Gerbang Naga pada dasarnya selesai. Akademi Gerbang Naga telah dibubarkan. Kelompok DRAKONIDS yang baik-baik saja telah bergabung dengan Dragon Gate Academy. Mereka bergabung dengan Akademi untuk menjadi guru. Ada total lebih dari 40 Drakonid. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dari ahli alam kekosongan berwawasan tingkat puncak. Menjadi seorang guru adalah kemewahan yang luar biasa. Xiao Ran sudah lama senang DRAKONIDS bisa masuk akademi dan menjadi guru. Dengan sekelompok DRAKONIDS, Akademi Gerbang Naga pasti akan bangkit. Pendirian Akademi Gerbang Naga pada dasarnya telah selesai. Itu akan dapat merekrut siswa gelombang pertama dari Akademi Gerbang Naga segera. Akademi Gerbang Naga juga telah menjadi kekuatan yang ingin diikuti oleh semua orang di kota Jiang. Kapan Akademi bersiap untuk mengajar secara resmi? Pada sore hari ke-13, Wang Xian duduk di atas villa dengan senyum di wajahnya. Di sampingnya, dua gadis kecil sedang bermain di sampingnya. Xiao Ran, Jiling Fei, Liu Mengxin, dan keluarga penyanyi sedang duduk di depan. Tuan, kami sedang bersiap untuk merekrut siswa gelombang pertama dalam 2 hari. Selain Akademi Gerbang Naga, kami juga telah mendirikan Akademi Pencerahan. Bumi sedang mengalami perubahan drastis. Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini, kita akan bisa mengasuh banyak orang kuat. Jika kesempatannya bagus, kita akan bisa menjadi dewa. Kata Xiao Ran sambil merenung. Ya, perubahan bumi akan memakan waktu setidaknya 10 hingga 20 tahun lagi untuk berakhir. Era ini adalah kesempatan bagi semua orang. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Saat ini, dia sangat riang. Perubahan pertama di bumi telah berlalu. Dia tidak mengejar waktu dan tidak menuai manfaat apapun. Dia hanya berhasil mendapatkan 2 tuan muda yang melayani mereka setiap hari. Mutasi kedua sudah dimulai, tapi dia sedang menunggunya sekarang. Tuan, baru-baru ini, seseorang pergi ke tanah kuno yang gelap untuk menyelidiki. Mereka menemukan bahwa ada sejumlah besar binatang iblis gelap di tanah kuno yang gelap. Setan dan monster yang muncul di kota beberapa hari yang lalu hanyalah sejumlah kecil bagian dari populasi. Menurut internet, akan ada jenis inti iblis setelah membunuh binatang iblis gelap itu.
Efek menggunakannya untuk berkultivasi lebih baik daripada menggunakan batu roh. Xiaoran berkata pada Wang Xian dari samping. Oh inti iblis. Wang Xian mengangkat alisnya. Tidak ada inti iblis di antara binatang iblis di benua supernatural. Pada saat ini, Wang Xian bergerak sedikit. Dia berdiri perlahan dan melihat ke arah laut. Ada apa, guru? Xiao berlari dan yang lainnya sedikit terpana saat melihat tindakan Wang Xian. Mereka langsung bertanya. Ada sejumlah besar binatang iblis yang terbang keluar dari tanah kuno yang gelap beberapa ratus kilometer jauhnya. Kata Wang Xian dengan binar di matanya. Buat orang bersiap, bencana akan datang. Apa bencana? Xiaoran tiba-tiba berdiri saat mendengar kata-kata Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melihat lautan luas di depannya dan ekspresinya sedikit berubah. Menurut catatan sejarah, ada kekuatan kuno dan jahat di langit berbintang tempat bumi berada. Mereka memanggil sekelompok makhluk jahat melalui formasi dan menyebabkan perang di seluruh Starfield. Seluruh medan bintang meletus menjadi pertempuran yang mengerikan. Bekas bumi hancur berkeping-keping, dan ribuan dewa terbunuh. Seluruh Starfield menjadi reruntuhan, dan hanya beberapa orang yang berhasil melarikan diri. Makhluk gelap dan jahat ini seharusnya adalah makhluk jahat yang tertinggal. Wajah Jiling Fei serius, dan kristal di antara alisnya bersinar. Ao Xingmu, kamu tetap di sini dan lindungi Hua Er dan Chaier. Ao Jian, ayo pergi dan lihat. Wang Xian tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya bergetar dan dia menghilang seketika. Xiao lari, mari kita beritahu seluruh kota Jiang segera. Bahkan jika ada ribuan binatang iblis yang memasuki kota, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Jiling Fei segera berkata pada Xiao lari. Ya. Ekspresi Xiaoran sedikit berubah, dan dia langsung mengangguk. Setan telah menginvasi. Semua orang di kota Jiang, hati-hati. Semua anggota Akademi Gerbang Naga, segera menuju ke pantai untuk bertahan. Xiao berlari melayang di langit, dan suaranya bergema di seluruh kota Jiang. Apa-apa yang terjadi? Itu suara kepala sekolah Xiao. Setan telah menyerang. Apakah ada setan yang ingin memasuki kota Jiang kita? Pada saat ini, semua orang di kota Jiang memiliki sedikit perubahan ekspresi. Invasi setan ke kota itu dilihat oleh semua orang di internet. Meskipun tidak ada invasi setan ke kota Jiang, tidak ada yang yakin apakah itu akan terjadi. Dengan perlindungan para ahli dari Akademi Gerbang Naga, seharusnya tidak ada masalah. Seharusnya tidak. Beberapa orang berdoa dalam ketakutan. Oman mengaum-mengaum. Ketika Wang Xian muncul di langit di atas tanah kuno yang gelap di lautan ratusan kilometer jauhnya, dia mendengar serangkaian raungan gila. Raungan itu dipenuhi dengan kekerasan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh binatang iblis biasa. Satu persatu, binatang iblis terbang keluar dari tanah kuno yang gelap dan merangkak keluar. Mata merah darah mereka menatap sekeliling mereka. Ada 7 hingga 8 jenis binatang iblis. Beberapa seperti lalat yang membesar, dengan senjata tajam di sekujur tubuh mereka. Beberapa mirip dengan dewa iblis yang menyerang istana harta karun surga yang melonjak. Beberapa seperti serangga, tampak sangat lengket dan gelap gulita. Beberapa memiliki mata merah darah di sekujur tubuh mereka, tampak sangat mengerikan. Mereka keluar dari tanah kuno yang gelap, beberapa pergi ke laut, dan beberapa terbang ke langit. Setidaknya ada puluhan juta dari mereka. Kekuatan mereka berkisar dari alam luar biasa hingga alam setengah dewa. Wang Xian menatap tanah kuno kegelapan. Mata naga dari 5 elemen yin yang tidak bisa menembusnya. Namun, dia tahu bahwa setidaknya ada dewa iblis yang sebanding dengan 2 gumpalan api suci. Aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Wang Xian sedikit mengernyit dan mengamati sekelilingnya. Di bawah akal sehatnya, tidak hanya makhluk dari tanah kuno yang gelap keluar, makhluk lain dari tanah kuno yang gelap juga keluar. Di antara mereka, ada puluhan juta makhluk dari tanah kuno yang gelap bergegas menuju istana berharga Ling Xiao. Prajurit dan jenderal surgawi, bunuh gerombolan setan ini. Suara yang sangat dingin datang dari langit di atas istana berharga Ling Xiao. Sekelompok padat yang terdiri dari 100.000 tentara dan jenderal surgawi memegang tombak panjang dan tombak di tangan mereka. Mereka berdiri di atas awan dan menyerbu ke arah iblis. Istana berharga Ling Qiao sedang diserang. Jika tidak ada prajurit dan jenderal surgawi di tempat lain untuk dipertahankan, mereka akan dengan mudah dihancurkan. Wang Xian sedikit mengernyit. Serang. Kita tidak boleh melepaskan iblis di atas level demigod. Wang Xian segera berkata. Dengan lambaian tangannya, batu gerindra 5 elemen muncul di bawahnya dan menekan ke bawah. Mengaum, mengaum, mengaum. Melihat kemunculan tiba-tiba dari batu gerindra 5 elemen yang sangat menakutkan, binatang iblis di bawah mengeluarkan raungan marah. Dalam sekejap, jutaan binatang iblis menatap Wang Xian.
Terlepas dari apakah mereka berada di tingkat transendensi, interpretasi kosong, atau setengah dewa, mereka semua menyerang batu kilangan 5 elemen. Binatang iblis macam apa ini sangat ganas. Wang Xian sedikit terkejut. 5 elemen Millstone berputar perlahan. Berdengung. Batu kilangan energi destruktif berputar perlahan ke bawah. Semua binatang iblis dihancurkan menjadi daging dan darah di bawah batu kilangan energi. Dalam sekejap, jutaan binatang iblis berubah menjadi darah. Wang Xian melambaikan tangannya dan gambar hantu kerajaan bayangan ilahi muncul di belakangnya. Semua darah memasuki kerajaan bayangan ilahi. Guyuran. Di kolam transformasi naga Istana Naga, aliran darah naga mengalir ke kolam transformasi naga dari kepala 9 pilar naga. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, suara menakutkan terdengar di tanah kuno yang gelap. Suara itu langsung menutupi seluruh bumi. Di tanah kuno yang gelap, beberapa pasang mata besar muncul. Sepasang mata ini menatap Wang Xian, Ao Jian, dan Ao Qitian. Binatang iblis yang saleh. Wang Xian menoleh dengan sedikit keseriusan di matanya. Mata naga dari 5 elemen yin dan yang menatap mereka dengan dingin. Ao Jian dan Ao Qitian juga menatap mereka dengan dingin. Wang Xian dan dua lainnya memandang binatang iblis yang saleh di tanah kuno yang gelap dengan tenang. Karena mereka tidak menyerang, Wang Xian tidak berani terburu-buru. Beberapa menit kemudian, sepasang mata itu menghilang. Tidak ada gerakan di tanah kuno kegelapan di bawah. Tidak ada jejak binatang iblis yang bergegas juga. Berdengung, berdengung, berdengung. Pada saat ini, ada kilatan cahaya gelap di tanah kegelapan kuno di bawah. Beberapa binatang iblis dibawa ke segala arah oleh cahaya. Mereka benar-benar memindahkan demonic beast secara langsung. Wang Xian sedikit mengernyit. Aku tidak bisa menghentikannya. Kembali dan jaga kota Jiang. Dia punya ide dan kembali ke villa di tepi laut di kota Jiang. Ketika dia tiba, Xiao berlari memimpin sekelompok murid Akademi Gerbang Naga untuk menjaga tempat di tepi laut. Seluruh kota Jiang terang benderang. Jika ada monster yang lebih kuat dari mereka, Ao Jian, bergeraklah. Wang Xian berdiri di villa. Matanya berbinar saat dia melihat ke beberapa lokasi dan berkata kepada Ao Jian. Itu Raja Naga. Ao Jian mengangguk. Raungan mengerikan itu datang dari depan. Semuanya, berhati-hatilah. Ada beberapa bayangan hitam terbang dari depan. Bersiaplah. Di sekitar area pantai, Xiao berlari memimpin sekelompok ahli dari Akademi Gerbang Naga untuk menatap lautan luas di depan mereka dan meraung keras. Baru saja, Wang Xian hanya membunuh beberapa juta binatang iblis. Ada juga cukup banyak ikan yang lolos dari jaring serta binatang iblis yang diteleportasi keluar dari tanah kuno yang gelap. Jika kota Jiang tidak memiliki ahli yang menjaganya saat binatang iblis ini menyerang, itu pasti akan dihancurkan. Pada saat yang sama, tidak ada ahli lain seperti Wang Xian di lokasi lain di tanah kuno yang gelap untuk menekan mereka. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dikemas dengan padat dan menyerang pertemuan manusia. Tepat ketika semua orang terkejut dan bahkan para murid dari istana berharga Ling Xiao dipenuhi dengan keputusasaan, sesuatu terjadi. Pegunungan ilahi mulai bersinar. 9 bayangan dari 9 naga muncul di 9 tempat di timur. 1890.